Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas bagaimana mempersiapkan soal yang sudah kita buat pada exam view untuk kita masukkan ke dalam aplikasi CBT online. Untuk itu, saya akan mengecek kesiapan Bapak Ibu. Antara lain, persiapan sebelum upload itu harus mempersiapkan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah soal MS Word, apakah sudah dipindah ke exam view. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan. Yang kedua, umumnya soal yang kita buat di exam view itu ukuran hurufnya standar. Dan ketika kita pindah ke aplikasi GPT, ternyata dari pengalaman hurufnya kecil, sehingga kurang nyaman apabila dibaca untuk atau oleh anak. Dengan demikian, perlu sebelum mengekspor soal yang ada di exam view, itu kita perbesar dulu ukuran hurufnya. Menurut pengalaman kami yang pas adalah ukuran 13 dengan jenis huruf font Arial. Kalau ini sudah kita laksanakan, nomor 2 ini, nanti kita selanjutnya mengekspor soal yang ada di exam view itu melalui file ekspor dengan format blackboard 6070 dan ini nanti akan dihasilkan sebuah file yang formatnya zip. Format file yang berbentuk zip itulah nanti yang kita upload ke CBT online. Oke, langsung saya awali saja dengan bagaimana cara mengubah font. Sebenarnya tutorial ini sudah ada pada video saya yang pertama pada menit terakhir. Namun tidak salahnya akan saya ulang kembali. Untuk mengubah font itu tidak harus satu persatu, misalnya soal diklik, diedit, lalu fontnya diganti. Maka kalau memakai cara ini, padahal kita sudah selesai semua soalnya, ini akan memakan waktu. Sehingga yang paling cepat adalah klik edit, selanjutnya pilih replace font, maka akan muncul kotak dialog replace font. Isi saja dengan replace with. Kita pilih Arial. Kalau mencari Arial itu terlalu sulit karena macam font yang terlalu banyak, kita ketik saja Arial. Ya, akan muncul di bagian bawah, kita pilih. Selanjutnya kita pilih ukuran 13, boleh diketik, boleh dengan klik ke atas atau ke bawah. Nah, kalau sudah kita pilih 13 ukurannya, maka semua font yang ada di soal nomor 1 sampai terakhir nanti akan diganti semuanya menjadi huruf Arial ukurannya 13. Kita klik replace all. Selanjutnya yes. Ya, maka soal semuanya sudah menjadi ukuran 13 dengan font Arial. Selanjutnya, setelah ini kita ekspor file, ekspor, kita pilih blackboard 60min70. Klik. Selanjutnya muncul kotak dialog. Disimpan di mana folder atau soal ini nanti, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi jangan sampai ketika disimpan nanti tempatnya tidak tahu ketika akan diperlukan. Oke, saya beri nama part fisika X misalnya. Lalu kita klik shift. Nah, kita ulang lagi namanya part
fisika X, boleh sama dengan yang tadi, boleh tidak. Nah, selanjutnya description ini boleh kita kosongi. Untuk formatting kita pilih HTML. Di sini HTML macamnya ada 3, tapi kita pilih HTML. Dengan harapan font yang kita ubah di proses yang pertama tadi akan ikut masuk ke CBT online-nya. Tetapi kalau dipilih yang lain, nanti fontnya akan kembali lagi defaultnya CBT online. Oke. Selanjutnya image directory ini wajib diisi. Kalau nggak diisi nanti nggak mau selanjutnya, nggak mau di OK. Kita klik saja dengan nama misalnya fisika. Satu huruf saja nggak apa-apa, satu kata. Lalu kita klik OK. Ya, selesai sudah ekspor kita. Maka kalau kita lihat pada folder tempat menyimpan kita, itu ada 2. PathFish.x ini adalah hasil ekspor Brickboard, sedangkan PathFish.x semester 2 BNK atau TST, biasanya mungkin milik Ibu, Bapak Ibu, ini adalah soal yang bisa kita edit di Exam View, yang kita bisa buka di Exam View. Kalau yang ini adalah hasil ekspor dari file yang ada di bawah ini. Oke, moga-moga sudah jelas. Nah, selanjutnya kita akan langkah ekspor ke CBT Path online-nya. Yang pertama adalah sambungkan internet, buka browser, lalu ketikkan di browser tersebut dengan alamat sman1pacitan.web.id. Selanjutnya, masukkan user pengguna yang telah kami kirimkan. Langsung kita praktekkan saja. SMAN1Pacitan, ya ini karena ini sudah pernah sering dibuka langsung muncul. Ya, sudah muncul, langsung kita klik login atau masuk. Kita masukkan nama pengguna, kebetulan saya adalah guru24. Lalu kita ketikkan password kita. Klik masuk. Nah, biasanya ketika pertama kali login nanti akan ada peringatan atau layar seperti ini. Kalau keluar layar seperti ini, kita klik saja Enter. Kita klik saja Enter. Oke. Dan ada permintaan simpan password, monggo. Kalau Bapak Ibu memakai laptopnya sendiri boleh disimpan. Kalau memakai laptop yang secara umum atau komputer umum lebih baik tidak disimpan. Nah, selanjutnya akan tampil mapel yang kita pegang sehari-hari di semester 2 kemarin atau yang kita ajar. Kebetulan saya mengajar fisika 10 MIPA 1 sampai 4, terus fisika MIPA 6 sampai 7 ditambah fisika lintas minat 11 IPS 1. Walaupun kedua fisika, yang satu lintas minat, yang satu fisika MIPA di MIPA ini sebenarnya materinya sama. Kenapa ini saya bedakan? Karena ujiannya atau ulangannya berbeda hari. Kalau Bapak Ibu nanti soalnya sama, cukup satu kali mengirim ke bank soal, lalu soal tersebut kita setting untuk kedua mapel. Otomatis di setiap mapel ini, yang satu lintas minat, yang satu peminatan, ini harus kita setting sendiri-sendiri. Atau bisa pula Bapak Ibu yang untuk lintas minat, karena ini IPS, soalnya agak kita permudah, sehingga berbeda dengan IPA. Nah, ini saya beri kelonggaran seperti ini, biar Bapak Ibu bisa memilih apakah soalnya sama ataukah soalnya berbeda, mengingat hari ujiannya adalah berbeda. Oke, untuk kali ini saya praktekkan mengupload soal kelas 10. Maka kita klik kelas 10-nya, 10 MIPA 1 dan sampai 4. Oh ya, di sini ada tertera hidden from student. Ini artinya
bahwa walaupun di halaman kita terlihat, tetapi ini tidak muncul di siswa sampai pada hari yang ditentukan. Oke, langsung ya. Di sini ada penilaian akhir tahun, sudah saya petunjuk umumnya sudah saya masukkan. Berikutnya di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan karena memang kita belum memasukkan soalnya. Di sini percobaan yang diperbolehkan satu, artinya siswa itu hanya bisa mengerjakan satu kali, yaitu ya hari itu saja. Berikutnya lagi batas waktu 1 jam 30 menit. Ini default dari saya, maka Bapak Ibu bisa mengubah nanti melalui melalui lingkaran kedua ini. Perhatikan, lingkaran bintang pertama ini tidak perlu kita utak-utik. Ya. Sekali lagi, ini tidak perlu kita utak-utik karena isinya adalah pengaturan tentang mata pelajaran kita. Tentang mata pelajaran kita. Ini saya harapkan tidak perlu diutak-utik, kecuali Bapak Ibu semester depan ganti kelas. Ya. Yang tadinya MIPA 1 sampai 4, mungkin tahun depan atau semester depan sudah ganti di MIPA yang lain. Nah, mungkin saya MIPA 5 sampai 7. Nah, maka ini tidak perlu kita otak-atik. Yang perlu kita otak-atik adalah berkaitan dengan tesnya saja atau penilaiannya saja. Sehingga yang kita otak-atik adalah bagian ini. Yang pertama, kita ubah pengaturan. Kita ubah pengaturan, ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan petunjuk umumnya ditambah atau direvisi, silakan direvisi di sini. Saya kira ini sudah saya kondisikan. Terus yang kedua adalah timing. Penting timing, mohon dicatat. Jadi mana saja yang perlu diubah. Timing. Time limit, ya ini waktu lamanya mengerjakan soal. Kita ganti dengan 60 menit sesuai jadwal yang diberikan oleh kurikulum. Selanjutnya, untuk kuis dimulai dan kuis diakhiri, ini boleh diganti, boleh tidak. Selama ini tidak diaktifkan, ini nanti yang mengaktifkan adalah admin. Jadi kapan tampil, kapan tidaknya, nanti akan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi tidak perlu. Tetapi kalau Bapak Ibu di pihak lain mau menampilkan, silahkan nanti ini dicentang, kuis dimulai itu tanggal berapa, lihat jadwalnya. Misalnya saya tadi tanggal berapa ya, saya lupa ini. Nah, udah saya setel 13 saja sementara karena saya lupa, tidak lihat jadwal. 13 Mei, kebetulan saya kebagian jam pertama 7.30. Maka ini bisa dimulai pukul 7.25. Ya, kita beri maju 5 menit biar anak-anak punya kesempatan yang login duluan bisa mengerjakan, biar arus lalu lintas data yang login itu tidak penuh atau tidak antrinya itu tidak sek-sekan kalau jalan tuh ya. Sehingga kita mulai dari 25. Sementara kuis diakhiri itu juga kita aktifkan, yaitu tanggal yang sama. Sekarang jam kedua itu kalau saya lihat itu dimulai jam 9. Ya, saya lihat dimulai jam 9. Maka ini nanti kita beri waktu saja juga diakhirinya itu adalah jam 9. Loh, berarti ini berapa jam? Ini berarti kan 1,5 jam. Tidak. Lamanya anak mengerjakan tetap 60 menit. Bagi anak yang memulai pukul 8, maka dia otomatis jam 9 selesai. Bagi anak yang memulai jam 7.30, maka jam 8.30 selesai. Kenapa ini diundur? Ini untuk jagani
ada anak yang ketika jam 7.30 belum bisa connect karena masalah jaringan internetnya. Sehingga kita beri kesempatan dia memulai jam 7.45 atau mungkin jam 8 baru bisa mulai, tapi dia bisa menggunakannya selama 60 menit. Tetapi kalau di sini kita beri jam 8.30 sesuai jadwal misalnya, maka anak yang baru bisa login jam 8 dia tidak punya kesempatan mengerjakan 60 menit. Karena di sini jam 8.30 otomatis server akan mengakhiri dengan paksa ujian tersebut. Nah, ini kan kasihan nanti anak-anak. Maka ini kita biarkan saja atau kita beri kelonggaran. Toh walaupun kita akhiri jam 9, anak-anak nanti mengerjakannya tetap 60 menit. Ini. Jadi pengertiannya itu seperti ini. Ini silakan Bapak Ibu lihat jadwal atau kalau ragu-ragu tidak perlu diaktifkan, nanti yang mengaktifkan adalah petugas. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah layout. Nah, ini sudah saya buat setiap satu kali tampilan tes hanya satu soal. Kalau seperti ini, maka satu tampilan layar langsung 2 soal. Kasihan yang memakai HP, lebih baik satu layar 1 soal. Untuk sementara itu saja mengenai pengaturan ini. Yang penting Bapak Ibu mengubah time limitnya ini yang semula 90 menjadi 60 menit. Oke. Selanjutnya untuk yang lain-lain akan saya terangkan ketika ada workshop e-learning yang insya Allah sudah direncanakan oleh kurikulum. Kita klik simpan dan tampilkan. Ya, kembali lagi ke layar ini. Sekali lagi ini tadi baru pengaturannya. Nah, sekarang waktunya adalah mengupload soal. Kita klik bintang yang kedua, yang bawah ini tetap. Ya. Kita tarik ke atas sampai ketemu bank soal. Lalu kita klik impor. Ya. Karena di proses ekspor tadi kita memilih Blackboard, maka impornya kita pilih Blackboard juga. Jadi biar pintunya sama. Kalau keluar tadi dari exam view-nya Blackboard, maka masuk di CPT-nya juga Blackboard. Selanjutnya pilih filenya, kita cari filenya, pilih upload file, pilih filenya, cari di mana dia berada, ya, dicari foldernya sampai ketemu, langsung ketemu. Kalau sudah ketemu kita pilih file hasil ekspor tadi, kita pilih open. Nah, sudah nempel di sini. Selanjutnya upload this file. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan impor. Nah, maka 20 soal sudah nempel di sini. Nah, tampilannya belum sempurna karena ini hanya sebatas judul saja atau sekilas saja. Lalu kita klik lanjut. Ya, maka soal kita sudah masuk di bank soal. Ini baru masuk di bank soal, tetapi belum masuk di penilaian yang kita rencanakan yaitu part. Jadi ini baru masuk ke bank soal. Karena semua soal yang ada di bank soal belum tentu dipakai untuk ulangan. Bisa saja kita punya bank soal 100 jumlahnya yang dipakai hanya 20 soal. Jadi bank soal itu ya kumpulan
soal. Selanjutnya kita memasukkan di tempat ujiannya bagaimana? Kita klik ini lagi fisika X 1 sampai 4 ya, ini sering nanti yang kita klik ini kode ini. Jadi di sebelah kanannya kursus yang saya ikuti, kita klik yang ini sehingga tampil seperti ini lagi. Nah, pokoknya harus tampil seperti ini. Untuk tampil seperti ini kita klik yang ini. Nah, ya. Lalu kita klik ini. Kalau tadi kita memilih bank soal, jadi soalnya tadi sudah masuk di bank soal ini. Sekarang kita memasukkan di kuisnya atau di ulangannya. Di sini masih belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Karena yang kita masukkan tadi baru di bank soal. Nah, sekarang kita ngambil dari bank soal untuk dimasukkan ke tesnya ini. Kita pilih edit quiz. Ya. Nah, di sini kita pilih ADD. Nah, di sini kita pilih pertanyaan memasukkan dari question bank atau kita memasukkan soal di penilaian akhir tahun ini yang masih kosong soalnya, kita masukkan dari soal kita yang sudah ada di bank soal. Pada kesempatan lain nanti akan kami latih bagaimana kita membuat soal langsung di penilaiannya ini. Cuma kalau masuk di sini nanti tidak masuk ke bank soal. Sehingga soal tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk ulangan yang lain. Tetapi kalau masuk di bank soal, ini soalnya bisa kita pakai berulang-ulang untuk ulangan yang lain. Nah, ya. Kita klik from question bank. Maka keluar bank soal yang sudah kita miliki, pilih kategorinya. Ya, disinilah kita mencari. Kira-kira tadi di mana ya letak soalnya ya. Karena tadi saya mengupload soal sebanyak 20, berarti soalnya tadi ada di sini. Karena tadi nama soalnya adalah 4 Fisika 20. Lalu kita klik. Ya, ini berarti tampilan bank soal. Sebanyak 20 soal. Kalau soalnya nanti lebih dari 20, maka yang ditampilkan di sini adalah 20 soal, maka sisanya akan ditampilkan di halaman kedua. Karena satu layar ini hanya 20 soal. Atau kita klik nanti di bawah sini ada tampilkan semua. Nah, karena ini sudah 20 sudah tampil semua, ya nggak ada di sini perintahnya. Selanjutnya kita pilih soal mana saja yang kita masukkan di penilaian. Untuk memilih, seandainya dari 100 soal kita hanya memilih 20 saja, maka kita pilih soal yang akan kita tampilkan. Maka yang tidak dicentang nanti tidak tampil di ulangan. Untuk memilih semua, kita klik ini saja yang paling atas. Jadi nggak satu persatu. Klik, maka kecentang semua. Kalau saya klik gini, hilang semua. Kita klik, sudah kecentang semua, lalu masukkan ke quiz. Ya. Jadi masukkan pertanyaan yang terpilih, add selected question to quiz. Jadi masukkan pertanyaan yang terpilih ke quiz atau ke penilaian. Kita klik. Ya, maka penilaian akhir tahun sudah ada soalnya. Ya, sudah ada soalnya. Selanjutnya di sana ada pilihan. Pertanyaannya dikocok atau tidak. Maksud daripada dikocok ini adalah keluarnya di tiap anak adalah secara acak. Anak pertama mungkin keluar soal nomor 1 lebih dulu. Mungkin anak yang kedua nomor 1-nya itu adalah nomor 5-nya di milik kita. Ya. Tapi secara pokok urutan nomornya ya ini secara pokok. Tapi keluarannya di anak nanti berbeda-beda karena di sini dipilih dikocok pertanyaan. Sehingga kalau anak nanti tanya temannya lewat telepon nomor 1 jawabannya apa? A. Nah, itu nanti akan salah karena nomor 1 soal yang muncul tidak sama. Selanjutnya kita klik simpan.
Ya, maka sudah selesai kita mengupload, kita cek dengan klik ini lagi. Ya, maka di sini sudah muncul. Nah, yang tadinya belum ada pertanyaan yang dimasukkan, sekarang sudah ada. Di sini nanti kalau dilihat dari siswa itu tidak bisa soal ini sebelum tanggal 13 Mei jam 7.25. Jadi sebelum jam ini siswa tidak bisa melihat. Di sini kuis akan diakhiri jam 9. Jadi kalau siswa itu mengerjakannya mulai jam 8.30, maka jam 9 tetap dipotong oleh sistem selesai. Sehingga anak hanya bisa mengerjakan 30 menit, walaupun waktunya 60 menit. Untuk itu mohon diinfokan ke anak-anak agar disiplin waktu ketika mengerjakan. Ini sudah diberi kelonggaran. Oke, Bapak Ibu bisa ngecek tampilannya nanti seperti apa. Bisa klik preview quiz now. Kita klik start attempt. Ya, maka tampilannya seperti ini. Jadi jawabannya ini nanti insya Allah di tampilan anak juga diacak. Misalnya saya menjawab A, lalu next. Nah, maka jawaban atau nomor yang sudah dijawab itu separuh kotaknya berwarna hitam. Misalnya nomor 2 tidak saya jawab, tapi next karena sulit saya tinggal dulu. Oke, nomor ini juga sulit, saya tinggal dulu. Oke, nomor 3 suatu misal saya jawab saja D, next. Maka akan terlihat nomor 2 dan 3 belum dijawab. Di sini waktu tersisa adalah masih 59 menit. Nih. Oke, itu saja. Dengan demikian kita sudah berhasil mengupload soal dan siap digunakan pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya kita bisa langsung logout atau keluar. Demikianlah tutorial mengenai penguploadan soal ini. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dalam mengupload soal. Kalau kurang jelas bisa diputar ulang videonya, di pause biar berhenti, kita laksanakan langkah-langkahnya, videonya lanjutkan lagi, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.